Informasi yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini ke ruang saudara para pemirsa berkas jurnalis adalah berkaitan dengan informasi yang sering sulit dibuktikan kebenarannya atau bersifat hoax, namun tetap menjadi konsumsi publik karena beredar luas melalui sejumlah platform media sosial. Informasi yang dapat kami bagikan saat ini yang sulit dibuktikan kebenarannya adalah informasi berkaitan dengan Bahlil Lahadalia mundur dari Golkar. Ini fakta di balik video viral yang menyesatkan. Benarkah Bahlil Lahadalia mundur dari Golkar? Inilah rangkuman tim berkas jurnalis yang dikutip dari portal Headline Indonesia dan Kompas.com berkaitan dengan informasi hoax. Isu mengenai Bahlil Lahadalia mundur dari Golkar kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah video viral beredar di media sosial. Video tersebut mengklaim Ketua Umum Partai Golkar telah melepas jabatannya. Informasi itu memicu beragam tanggapan karena menyangkut kepemimpinan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar. Hingga saat ini, Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan tetap menjalankan aktivitas politiknya. Tidak ada pengumuman resmi yang menyatakan dirinya mengundurkan diri dari Partai Golkar. Munculnya informasi tanpa dasar kembali memperlihatkan cepatnya penyebaran kabar yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai sebuah unggahan yang beredar luas. Fakta ini menjadi perhatian karena isu politik sering dimanfaatkan untuk membangun opini publik. Padahal, perubahan kepemimpinan partai politik memiliki prosedur resmi yang selalu diumumkan secara terbuka. Video viral menggunakan narasi yang tidak sesuai fakta. Video yang beredar menampilkan narasi seolah-olah Bahlil Lahadalia telah mengundurkan diri dari Partai Golkar. Akan tetapi narasi tersebut tidak disertai bukti resmi maupun pernyataan dari pengurus partai. Sampai sekarang struktur kepengurusan Partai Golkar masih menempatkan Bahlil sebagai Ketua Umum. Tidak ada keputusan organisasi maupun konferensi pers yang menginformasikan adanya pergantian kepemimpinan Partai Golkar secara nasional. Selain itu, aktivitas politik Bahlil juga masih terus berlangsung seperti biasa. Ia tetap tampil dalam berbagai agenda berkaitan dengan organisasi maupun pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa isi video tidak sesuai dengan fakta yang tersedia. Dengan demikian, klaim yang beredar dapat dikategorikan sebagai informasi keliru atau hoax. Komitmen Bahlil pernah disampaikan, tetapi bukan berarti mundur. Salah satu penyebab munculnya kesalahpahaman berasal dari pernyataan Bahlil Lahadalia pada tahun 2025 lalu. Saat itu, ia menyampaikan komitmen siap mundur apabila perolehan kursi Partai Golkar menurun pada pemilu 2029. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik kepada kader partai. Namun komitmen itu bersifat bersyarat dan berkaitan dengan hasil pemilu yang akan datang. Artinya pernyataan tersebut bukan pengunduran diri yang berlaku saat ini. Sampai pemilu 2029 belum berlangsung, komitmen itu belum menjadi sebuah keputusan organisasi. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Bahlil menegaskan kesiapannya meninggalkan jabatan apabila target politik partai tidak tercapai pada pemilu 2029 nanti. Pernyataan itu kemudian dipotong dari konteks aslinya dan dimanfaatkan untuk membangun narasi yang berbeda. Pemotongan konteks seperti ini sering terjadi dalam penyebaran informasi politik. Akibatnya, publik menerima potongan informasi tanpa memahami keseluruhan isi pernyataan. Isu lain mengenai Golkar turut memicu kebingungan publik. Di sisi lain, masyarakat juga sempat mendengar kabar mengenai pengunduran diri kader Golkar pada awal tahun 2026. Akan tetapi, isu tersebut tidak berkaitan dengan Bahlil Lahadalia. Pengunduran diri yang dimaksud berkaitan dengan Adis Kadir. Ia memilih melepas status sebagai kader Partai Golkar untuk menjaga independensinya setelah dipercaya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Keputusan itu merupakan langkah yang lazim dan sistem ketatanegaraan. Seorang hakim konstitusi memang dituntut bebas dari afiliasi politik agar mampu menjalankan tugas secara independen. Perbedaan dua peristiwa tersebut
tampaknya tidak dipahami oleh sebagian pengguna media sosial. Akibatnya, informasi mengenai Adis Kadir bercampur dengan narasi yang menyebut Bahlil meninggalkan Partai Golkar. Kesalahan menghubungkan dua informasi berbeda akhirnya menciptakan persepsi yang keliru. Situasi seperti ini sering muncul ketika potongan berita disebarkan tanpa penjelasan yang utuh. Hoax politik masih menjadi tantangan besar di media sosial. Penyebaran hoax politik bukan sekedar persoalan informasi yang salah. Dampaknya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik maupun proses demokrasi. Media sosial memungkinkan sebuah video menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam. Sayangnya, kecepatan tersebut sering tidak diimbangi proses verifikasi. Sebagai pengguna hanya membaca judul atau potongan video. Setelah itu mereka langsung membagikan informasi kepada orang lain tanpa memeriksa sumber resminya. Berdasarkan analisis tim data Headline Indonesia, pola seperti ini terus berulang pada beberapa isu politik nasional. Konten yang memancing emosi umumnya lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi resmi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa literasi digital masih menjadi pekerjaan besar. Masyarakat memerlukan kemampuan memilih informasi agar tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan. Selain itu, kreator konten juga memiliki tanggung jawab moral. Mereka perlu memastikan materi yang dipublikasikan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi menjadi kunci mencegah penyebaran informasi keliru. Masyarakat sebenarnya memiliki cara sederhana untuk menghindari hoax. Langkah pertama adalah memeriksa apakah informasi berasal dari media terpercaya atau lembaga resmi. Selanjutnya, pembaca perlu membandingkan berita dengan sumber lain. Jika hanya satu akun yang menyampaikan klaim besar tanpa dukungan media kredibel, informasi tersebut patut diragukan. Cara berikutnya adalah melihat tanggal publikasi. Banyak hoax memanfaatkan berita lama yang dipublikasikan ulang dengan narasi berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Di samping itu, pembaca sebaiknya tidak langsung menyebarkan video viral sebelum mengetahui konteks lengkapnya. Langkah sederhana ini mampu mengurangi penyebaran informasi palsu secara luas. Dampak hoax politik tidak berhenti pada persepsi publik. Informasi palsu mengenai tokoh politik dapat memengaruhi stabilitas komunikasi publik. Isu yang tidak benar sering memicu perdebatan panjang dan memperbesar polarisasi. Selain itu, partai politik juga harus mengeluarkan energi untuk memberikan klarifikasi. Waktu yang seharusnya digunakan menjalankan program organisasi akhirnya tersita untuk meluruskan informasi yang keliru. Di sisi lain, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kesulitan membedakan mana informasi resmi dan mana konten yang sengaja dibuat untuk sekedar menarik perhatian. Karena itu, media yang menjalankan prinsip verifikasi tetap memiliki peran penting. Kehadiran jurnalisme berbasis fakta membantu menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Sekilas coretan atau catatan editorial Headline Indonesia. Perkembangan teknologi membuat siapapun dapat menyebarkan informasi dalam hitungan detik. Namun, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memeriksa kebenarannya. Kasus mengenai klaim Bahlil Lahadalia mundur dari Golkar memperlihatkan bagaimana potongan informasi dapat berubah menjadi narasi yang menyesatkan. Padahal hingga kini tidak ada fakta yang menunjukkan dirinya telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kedepan, kemampuan masyarakat membedakan fakta dan opini akan menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, setiap informasi politik perlu diuji melalui sumber resmi, bahkan bukan sekedar berdasarkan video viral yang beredar di media sosial. Itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang saudara berkaitan dengan keakuratan sebuah informasi, validasi sebuah pemberitaan, dan melakukan check and recheck atas kebenaran sebuah informasi, karena akhir-akhir ini hoax semakin menguasai jejaring media sosial.
adalah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang saudara sebagai bentuk informasi ke ruang saudara agar lebih cerdas dalam memilih media yang bisa layak untuk diikuti. Saksikan terus channel Perkas Jurnalis. Kami akan senantiasa hadir dengan setiap informasi dan nuansa pembelajaran ke ruang saudara. Salam hormat untukmu semua.